Warahmatullahi wabarakatuh. Karena Allah melalui Rasulullah bersabda, man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama laila kullaha. Siapa yang sholat subuh, kata baginda Rasul, berjamaah, bukan sendiri di rumah tapi berjamaah, faka'annama qama laila kullaha, maka sesungguhnya dia seolah-olah sudah melaksanakan ibadah seluruh malam, sepanjang malam. Jadi bukan subuh saja berjamaah, karena di sabda yang lain beliau bersabda, man sholal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfa lailah. Siapa yang sholat isya berjamaah, ya, maka seolah-olah dia sudah bangun setengah malam. Apalagi langkah-langkahnya ke masjid adalah langkah-langkah ibadah, ya, langkah yang kanan akan menghapuskan dosa dan langkah yang kiri akan meningkatkan derajatnya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sholat subuh, ya, berarti orang yang bangun pagi itu orang yang diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan pada kita, pada binatang pun berkah itu sudah nampak. Mungkin kita tahu kambing itu beranaknya cuman 2 paling banyak atau 3, jarang beranak 6, ya. Begitu kali Pak Haji, ya. Sementara mohon maaf anjing itu beranaknya banyak, 4, 6 sekali keluar itu, ya. Tapi lihat siapa yang berkah di antara binatang ini, anjing atau kambing? Padahal anjing tidak pernah dipotong, tidak pernah disate, tidak pernah dikorbankan, tidak pernah diakikahkan. Sementara kambing, ya, tiap hari disate, tiap anak lahir diakikah, tiap tahun dikorbankan, tidak terhitung, ya, kalau bulan haji. Pokoknya kambing menjadi santapan. Akan tetapi mana banyak kambing atau anjing? Tetap kambing. Itulah namanya berkah, diberkahi Allah. Kenapa? Karena kambing itu bangunnya subuh walaupun belum makan dia, makannya siang. Maka siapa yang mau belajar satu bab dari ilmu, satu waktu dari ilmu, khairul laka min an tusalliya mi'ata rakaat. Itu lebih baik baginya ibadah 100 rakaat. Ada yang lain 1000 rakaat. Jadi betapa beruntungnya, hanya duduk beberapa menit, tidak mungkin sampai 1 jam, kita sudah dinilai ibadah 100 rakaat. Bahkan di hadis lain, man kharaja fi talabil ilmi bahwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar dari rumahnya niat menuntut ilmu, jadi untuk subuh seperti ini yang sudah pasti ada taklim, tambah niat waktu kita berangkat dari rumah itu, aku niat menuntut ilmu. Maka apa yang dia dapat? Bahwa fisabilillah, orang ini dalam langkah-langkah fisabilillah, dalam perjalanan menuju Allah, berjuang di jalan Allah sampai dia kembali. Kalau sudah fisabilillah, maka dia dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin di malam yang ke depan ada lagi ustadz yang lain atau siapapun, dari siapapun. Dan ketika kita menerima nasihat, jangan lihat orang. Unzur ila ma qala wa la tanzur ila man qala. Kata Sidina Ali berpesan, lihatlah apa yang diomongkan orang, tak usah lihat siapa yang ngomong. Nah, ini kunci mendapat ilmu, tidak melihat siapa, tapi apa yang diomongkan. Dan sabar ini ada yang sabar melaksanakan taat, ini nilainya cuma 300 kebaikan. Di atas itu sabar menerima bala, 600 kebaikan. Yang tertinggi sabar untuk tidak melakukan kemaksiatan. Ini yang tertinggi. Ada orang yang sabar ibadah, sabar sholat, sabar puasa, bahkan sabar timpa bencana. Tapi ada yang tidak sabar berbuat maksiat ketika ada kesempatan. Nah, ini bisa terjadi, ya. Dan yang selamat contohnya Nabi Yusuf. Dia sabar dalam imannya, sabar dalam ibadah, sabar dalam bala, dimasukkan saudaranya ke sumur, ya, kemudian di penjara, sabar. Begitu diuji oleh Zulaikha ingin bermaksiat, dia masih bisa bersabar. Nah, ini juga ujian, dia sholat, dia puasa. Ini ujian tentu bagi para pejabat, ya.
kemudian ada kesempatan untuk korupsi, dia tidak melakukan. Nah, ini yang hebat. Nah, mudah-mudahan kita bisa sabar ketiga-tiga ini. Sabar dalam ibadah, sabar dalam musibah, sabar untuk tidak berbuat maksiat, tidak berbuat dosa. Dan puncak kesabarannya adalah 1000 derajat. Inilah kesabaran yang dicontohkan Rasulullah. Sabar tidak membalas kesalahan orang dengan kesalahan. Kan di Mekah ini, di Mekah mau pergi ke masjid diludahi, tiap hari berangkat diludahi. Tapi Nabi tidak membalas ludah itu. Ketika orang yang meludahi ini sakit, beliaulah orang pertama yang menjenguk dan membawakan makanan untuk yang meludahi. Bandingkan dan bayangkan kalau kita diludahi orang sampai 3 hari, hari keempat demam, ya, maka mungkin yang keluar dari mulut kita, alhamdulillah rasanya, nah, ketulahan meludahi aku, ya, mudahan cepat mati atau macam-macam lah duanya. Usah percaya dengan Muhammad. Muhammad tu penipu, Muhammad tu pembohong, Muhammad tu penyair, Muhammad tu penyihir, orangnya tak baik. Nabi senyum aja. Kalau kita kan langsung tempai lengok muka itu kan. Nah, disuapkan pelan-pelan. Ya, sampai berapa lama? Bertahun-tahun sampai Nabi wafat. Itu dikerjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dibalas. Walaupun dia dicaci maki, disumpah, diserapah. Hai Pak Tua, orang yang menyuapiku minggu lalu, buburnya lembut, caranya lembut, itulah orang yang kau caci maki. Orang yang kau sumpah serapah, yang kau sebut Muhammad gila, Muhammad, itulah orangnya, dan dia sudah meninggal minggu lalu. Yahudi ini sakit, ya. Kemudian dia pun ikut juga menjenguk. Satu saat Yahudi ini sempat lewat di depan, di belakang rumah. Tidak sengaja, mungkin dia pun tidak tahu kalau itu mengalir. Dia lihat ada ember menadah comberan yang dari rumah Yahudi itu. Bertanya, wahai saudaraku orang Muslim, ini untuk apa? Ya, udah berapa lama kau lakukan ini? Ini tidak apa-apa, untuk menampung dari dari rumah kamu, dari rumah sebelah, yang kebetulan airnya masuk ke rumah saya, ke pekarangan belakang. Terus sudah berapa lama? Sudah ya berpuluh tahun juga begini, asal penuh buang, tadah lagi. Tadah lagi. Kenapa kau tidak membalas atau memberitahu? Ya sudah, saya mungkin kamu tidak sengaja. Terus siapa yang ngajar kamu seperti ini? Yang ngajar kami adalah kekasih Rasulullah untuk tidak membalas kesalahan orang dengan kesalahan, tapi balaslah kesalahan orang dengan kebaikan. Inilah kesabaran yang luar biasa. Amalan selawat itu amalan yang menolak bencana, karena Allah berfirman, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab ya kalian, kata Allah, kalau di tengah kalian ada Rasulullah. Dan itu terbukti di zaman Nabi tidak ada bencana. Kenapa zaman sekarang ada bencana? Ya diantaranya karena mungkin memang jelas Allah tidak ada, tapi Rasulullah itu bisa dihadirkan. Dengan berselawat kepada Rasulullah berarti kita menghadirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena setiap selawat dan salam pasti dijawab Rasulullah, walaupun beliau jasadnya ada di Madinah. Tetapi ketika orang menyampaikan salawat dan salam, maka Allah mengembalikan ruhnya dan akan menjawab, berarti menghadirkan untuk menjawab salam kita. Ada selawat yang saya terima dari Ustadz Abdus Salam bin Ki Haji Mukni, adik dari guru Bakhit. 2 minggu lalu ada ke pondok dari Kalsel pakai mobil Alphard ya, berdua sampai ke pondok 2 hari 2 malam ya, minta antar ke Tanjung Pura, saya antar. Kemudian beliau sempat 2 malam di rumah, saya minta selawat, dikasih selawat beliau. Nah, selawat ini kata beliau kalau dibaca insya Allah akan disambut Rasulullah ketika jasad kita masuk di kubur. Dan dia dapat dari berbagai riwayat, dari berbagai jalur. Nah, jadi kalau memang tidak sempat ditulis, kalau ada HP boleh direkam ya, supaya bisa diulang-ulang di rumah. Selawat namanya selawat Al-Alil Qadri.
Al-Qadril Ali, ya. Ali Al-Qadri, karena itu ada kalimatnya seperti itu. Coba ikuti saja, mudah-mudahan walaupun tidak hafal, dengan sempat mengikuti nanti bisa dibaca minimal sekali sehari, dibaca minimal sehari sekali, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad an-nabil ummi al-habibi al-ali al-qadri al-azimi al-jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Maka selawat ini sudah termasuk zikir. Orang yang berselawat berarti orang itu juga berzikir, karena setiap selawat diawali dengan Allahumma. Sebelum menyebut nama Nabi pasti menyebut nama Allah. Berarti di dalam selawat ada zikirnya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad an-nabil ummi al-habibil qadir al-habibil adil qadri al-azimil jahi wa ala wasallim. Nah, itu selawat al-alil qadri. Siapa yang setia dengan kita Nabi, maka cintailah Nabi setinggi-tinggi cinta dengan suami setengah ya. Ya, saya tidak mengasut, memang harus begitu. Karena kita mati dia pun tidak ngikut. Cintai Nabi setinggi-tinggi cinta dengan membaca salah. Nabi bayangkan belum kita lahir udah didoakannya. Bahkan di padang mahsyar nanti, ya, dia akan cari kita umatnya. Seluruh Nabi duduk di mahkota-mahkota singgasana. Nabi Muhammad tidak mau duduk. Singgasana yang kosong hanya singgasana Rasulullah. Kemana? Dia mencari umatnya. Kalau umatnya belum masuk surga semua, tidak mau duduk situ dia. Begitulah pengorbanan Rasulullah. Ya. Kita lewat di atas sirat, dia menunggu di ujung mendoakan kita. Salim ummati, salim ummati. Nah, orang yang macam ini yang dicintai, yang sampai kita mati pun dicarinya. Jadi selawat tadi saya ijazahkan kepada Bapak Ibu semuanya. Jawab qabiltu ijazah. Saya terima ijazahnya. Ya, insya Allah. Kemudian satu lagi ijazah selawat dari Sultan Muhammad Pontianak, yang membawanya juriat beliau. Selawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ya salam salimna bihaqqi sayyidina Muhammad. Pendek aja. Nah, ini akan selamat naik kendaraan baca ini, naik kapal baca ini, naik pesawat baca ini. Karena ada kalimat ya salam salimna bihaqqi sayyidina Muhammad. Ibu-ibu bikin kopi, masukkan selawat dalam kopi, bukan kopi gula aja. Ya, supaya kopi itu berkah. Tiupkan selawat, insya Allah, walaupun tidak tiup, baca aja lah, ya, sambil ya Allah, mudahan lakiku sayang terus dengan aku nih, macam kopi gula ni tidak berpisah, macam itulah cintanya denganku nih, insya Allah, ya kan. Dan satu hal lagi yang bisa menjauhkan dari bencana, wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Setelah berselawat, kata Allah, kami tidak akan mengazab mereka kalau mereka beristighfar kepada Allah. Jadi dua amalan selawat dan istighfar. Tambah satu lagi, kadang-kadang tangannya bersedekah. Itu aja. Sedekah ya Allah, kata mereka dalam kubur. Ya, hidupkan kami sebentar. Mau ngapa? Mau bersedekah. Sekian, terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.